wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Asri Borusiagian dengan NIM 203-06130, kelas PTNA Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktikum dari dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP mata kuliah Biokimia. Di sini saya membuat video tentang uji enzim papain. Alat-alat yang saya gunakan yaitu berupa saringan teh, centong, sendok makan, telenan, mangkuk, cup plastik yang sudah diberi label A, B, dan C, air yang berisi 1 gelas, dan yang terakhir yaitu ada blender. Dan bahan-bahan yang saya gunakan di sini yaitu potongan daging ayam yang sudah dipotong menjadi 3 bagian. Yang kedua yaitu pepaya yang sudah dipotong kecil-kecil. Oke, baiklah, langkah kerjanya di situ yaitu saya akan memasukkan pepaya sebanyak 200 gram ke blender. Lalu setelahnya itu ditambahkan air sebanyak 200 ml. Kemudian akan kita blender hingga halus. Setelah di blender halus, saatnya lalu kita menyaring untuk memisahkan ampasnya. Oke, baiklah, setelah tadi pepayanya udah disaring, selanjutnya siapkan potongan 3 daging ayam ke masing-masing cup yang sudah diberi label. Lalu langkah selanjutnya yaitu memberi sari pepaya pada potongan tiap-tiap daging ayam. Sampai tidak kelihatan daging ayamnya, atau sampai terendam. Halo, Pak. Oke, iya. Selanjutnya pada masing-masing tiap cup ini pada label A ini akan didiamkan selama 60 menit yaitu di luar ruangan. Cup yang A di luar ruangan atau yang terkena sinar matahari. Cup yang B di dalam ruangan. Untuk cup yang C di kulkas. Setelah 60 menit direndam, kita akan keluarkan dagingnya itu. Ini daging A yang berada di luar ruangan atau yang terkena sinar matahari. Daging B ini di dalam ruangan. Daging C ini berada di dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita akan amati dagingnya. Oke, uji reaksi pada cup A
ini di luar ruangan sebelum ditambah sari pepaya ini teksturnya kenyal dan padat. Setelah ditambahkan oleh sari pepaya, teksturnya ini sangat empuk. Bisa dilihat sangat empuk, sangat mudah dipotong dan tidak bau. Sementara yang untuk data yang B yang berada di dalam ruangan, teksturnya sebelum ditambahkan sari pepaya kenyal dan padat. Setelah ditambahkan sari pepaya ini teksturnya empuk, mudah dipotong dan tidak berbau. Sementara untuk yang uji pada cup C ini di dalam kulkas, sebelum ditambahkan sari pepaya teksturnya kenyal dan padat, dan setelah ditambahkan sari pepaya dia ini kurang empuk, kurang mudah dipotong dan tidak berbau. Jadi dari data tersebut dapat diketahui aktivitas enzim papain dipengaruhi oleh suhu, di mana semakin tinggi suhu maka aktivitas enzim papain semakin tinggi, yang mengakibatkan daging ayam semakin empuk karena mampu memecah protein pada makanan menjadi molekul yang sederhana seperti oligopeptida rantai pendek atau asam amino dengan reaksi hidrolisis pada ikatan peptida sehingga lebih mudah dicerna atau diserap oleh tubuh. Selain itu juga dapat menyebabkan daging ayam tidak bau. Dari video praktikum yaitu penambahan enzim papain pada daging ayam dapat mempengaruhi keempukan daging dan bau pada daging ayam. Daging ayam yang ditambahkan sari pepaya dan didiamkan selama 1 jam atau 60 menit lebih empuk daripada daging ayam yang tidak ditambahkan sari pepaya. Selain itu juga menghilangkan bau khas pada daging ayam. Kesimpulan yang kedua yaitu daging yang empuk dikarenakan enzim papain memecah protein pada daging menjadi molekul yang sederhana seperti oligopeptida rantai pendek atau asam amino dengan reaksi hidrolisis pada ikatan peptida. Kesimpulan yang ketiga yaitu daging yang paling enak dikonsumsi adalah daging yang berada di cup A atau yang diletakkan di luar ruangan yang terkena cahaya matahari secara langsung, karena daging tersebut merupakan daging yang paling empuk di antara daging di cup yang lain, di cup B dan C. Demikian video praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.